ada makanan apa di meja saya makan, saya kagak ada mikir udah sup. Ternyata hidup saya malah kosong loh. Saya ngerasanya kayak hidup saya udah nggak ada dampaknya apa lagi. Sekarang saya cuma hidup untuk menyambung hidup, untuk jalan ke luar negeri, untuk apa sih? Saya ngerasa kayak kagak hidup. Kosong, bener-bener kosong gitu. Hampir balik stres levelnya kayak waktu zaman saya kecil. Bener-bener saya saking stresnya tuh saya nggak mau pegang handphone. Saya kan kerjanya ngajar marketing. Jadi udah sebulan saya misalnya jadwal ngajar 2 kali, 3 kali, udah saya ngajar 2-3 kali. Abis itu saya handphone kagak pegang lagi, bodo amat. Karyawan nanya, Mas Adit ini kenapa ngilang? Saya bilang udah kerjain dulu aja apa yang bisa dikerjain, saya ada urusan dah. Terus nanti pas saya lagi ngobrol sama istri tiba-tiba saya suka nangis. Hal paling konyol adalah yang agak membantu otak saya ngajak istri main capsa kartu. Remi, ayo main dah. Itu agak bikin otak saya agak sedikit cair gitu. Istri saya tuh saksi nyata tuh, kamu kenapa katanya. Saya kagak tahu. Di situ saya ngerasa bahwa lucu ya. Saya pikir sukses itu kalau saya bisa berdampak buat keluarga saya. Terus setelah capek kok nggak ada lagi. Ternyata nggak tahu mungkin ya. Saya baru tahu ada namanya poor hero syndrome lah segala macam. Sederhananya saya ngerasanya kayak nggak punya goal buat hidup kalau nggak ada dampak yang bisa berguna buat orang. Nah di situ saya mulai mikir oke, saya harus punya satu project nih. Project apapun itu ini bukan buat nolong mereka, jujur ini buat nolong saya. Jadi please help me, help you help me. Nah bagaimana gitu? Please help me, help you help me. Jadi saya bikin sekolah gratis. Sampai sekarang kagak ada IG-nya, kagak ada apanya. Di daerah Tanjung Duren depan kali, samping Frano Refleksologi ada sekolah TK Akasa. Muridnya ada 20 orang. Terus ya pokoknya apapun yang saya rasa ini berdampak, itu bikin saya kayak punya tujuan hidup. Nah itu paralel bikin saya jadi semangat kerja, semangat nyari duit. Karena saya tahu duitnya saya bisa pakai buat apa nih. Walaupun saya tahu persis, kalau ditanya orang kenapa kamu bikin ini, jujur sama sekali gak punya tujuan yang mulia. Tujuan saya seenggaknya saya bisa hidup. Saya pernah cerita gini ke satu sahabat keturunan India, Bro Sunil Tolani. Bro Sunil dengan apa adanya gitu ya ngomong, Dit, don't be too selfish bro. Ya itu, tapi saya sadar, tapi saya memang benar-benar selfish banget. Saya ngelakuin itu pun karena saya harus punya tujuan buat hidup. Kalau nggak ada begitu saya benar-benar kagak ada tujuan hidup. Nah begitu kali definisi sukses. Ya nggak tahu seperti 2 tahun berubah lagi. Cuman kalau sekarang jangka pendek ini tujuan saya sederhana. Bikin orang Indonesia yang goblok jadi tidak goblok-goblok banget. Itulah kenapa saya muter-muter podcast dan segala macem. Saya pengen banget bikin orang Indonesia yang goblok karena jujur jarang loh kita ketemu negara goblok. Menurut UNESCO kita adalah negara tergoblok ke-60 dari 61 negara. Menurut PISA 2022 data literasi kita adalah negara tergoblok nomor 71 dari 81 negara. Pas saya baca data UNESCO 60 dari 61 negara tergoblok literasinya nih. Saya pikir negara ekstrim yang jelek kan ada misalnya Ethiopia, Afrika. Artinya nih salah satu dari 2 negara ekstrim itu sedikit lebih pintar dari kita. Jadi saya pikir jarang-jarang nih bisa terlahir di negara goblok. Orangnya goblok banget. Goblok itu definisinya, saya pakai definisinya Carlo Cipolla. Goblok adalah sesuatu yang kamu lakukan merugikan dirimu sendiri dan merugikan orang lain. Bandit, Carlo Cipolla bagi orang kan jadi 4 jenis. Bandit adalah menguntungkan diri kamu, merugikan orang lain. Goblok adalah merugikan diri kamu, merugikan orang lain. Ada helpless. Helpless tuh harus mengorbankan diri kamu untuk membantu orang lain. Tapi yang paling cerdas, the smart one, the wisdom, itu adalah yang bisa menguntungkan orang lain tapi menguntungkan diri kamu juga. Nah saya ngeliat Indonesia kebanyakan adalah orang goblok, bukan orang jahat, orang goblok. Masalahnya orang-orang goblok ini yang ngambil keputusan tertinggi dan ngambil banyak keputusan, dia tidak niat jahat, tidak niat jahat. Apakah dia berpikir satu hari saya akan korupsi, satu hari saya akan babat hutan sampai keluarga saya sendiri tenggelam dalam banjir? Enggak, mereka nggak mikir ke situ. Tapi karena mereka goblok, mereka merugikan diri mereka sendiri dan merugikan orang lain. Bayangin, coba bayangin. Kereta api Indonesia tahun 2000 something, 2007 apa 2008 atau 2009, Ignatius Jonan benerin akhirnya bagus. Coba dipikir dah, apa yang Ignatius Jonan lakuin gitu ya?
Oh dia naikin gaji kepala stasiun, dia bersihin toilet jadi bagus dan segala macam. Baik, kita punya bisnis kereta api, monopoli dong. Emang ada berapa perusahaan kereta api sih di Indonesia? Kan cuman KAI kita doang. Tetap rugi. Tiket domestik Indonesia, tiket termahal di dunia. Rugi gak maskapai katanya? Rugi. Iya. Bensin monopoli, rugi. Jelek lagi kualitasnya. Maksud saya orang nih kalau mau jahat ya, gue monopoli nih bisnis. Seenggaknya bisa dong bikin bensin normal. Tuh kan bensin normal, bensin yang kalau dituang nih Pak kagak bikin rusak motor. Lah ini bensin dituang rusak motor, monopoli lagi. Gimana gitu maksudnya? Gak masuk akal di otak saya. Itu bukan karena mereka bandit. Mereka adalah orang-orang goblok yang merugikan diri mereka sendiri. Karena contoh, kalau mereka korup, mereka mau korup nih kereta api, seenggaknya bikin untung dulu, uang untungnya dikorup dong. Lah ini, untung aja kagak. Sampai mereka saking gobloknya, bikin bisnis monopoli yang gagal dan jelek, sampai kagak bisa dikorupsiin lagi. Sampai untuk korupsi mereka harus pinter banget, ngerti gak sih? Kan harusnya mereka bikin berhasil, kalau udah kaya raya mereka ambil dikit lah, bikin proyek. Kan itu lebih bandit dong. Ini benar-benar goblok, sampai ngelakuin kejahatan